Setiap manusia kita mempunyai keinginan. Tidak setiap keinginan itu merupakan kebutuhan. Ada beberapa keinginan kalau kita cermati bukan merupakan kebutuhan. Sehingga kalau keinginan itu diabaikan, hidup kita tidak terganggu. Tapi kalau kebutuhan kita diabaikan, maka hidup kita terganggu. Misalnya orang butuh makan, kalau tidak kasih makan, terganggu. Tapi kalau orang ingin nonton, tidak dikasih nonton, tidak terganggu. Paling sedih saja. Itu bedanya keinginan dan kebutuhan. Dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, kita berusaha untuk mencari keamanan dan kenyamanan. Setelah mendapatkannya, sadar atau tidak sadar, kita kadang terus mencari kenikmatan badani guna memenuhi keinginan yang seringkali melampaui berbagai kebutuhan. Pada saat itu bisa jadi aktivitas kita searat dengan pikiran untuk mencari kenikmatan duniawi. Hingga kita bisa jadi terlena, tak menyadari apa yang terpenting, apa yang paling menjadi prioritas dalam hidup kita, terjebak pada keinginan untuk hanya memikirkan diri sendiri. Kita bisa jadi sudah tahu mana yang baik dan benar, tetapi tidak menjalankannya karena diganduli oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Bukankah kita sudah dewasa, baik sebagai manusia karena sudah berusia, maupun sebagai orang Katolik karena sudah menerima 7 karunia Roh Kudus dalam sakramen penguatan? Apalagi bagi saudara-saudari yang telah selesai mengikuti kursus evangelisasi pribadi. Jadi ada banyak di sini yang mengikuti evangelisasi pribadi, dan acara ini juga diselenggarakan oleh KEP, kursus evangelisasi pribadi. Pernah ada seorang bapak bertanya kepada anak muda, "Dek, di mana rumah Pak Lurah?" Lalu kata anak itu, "Oh, kalau rumah Pak Lurah, kalau ketemu belokan kanan, Bapak belok kanan saja. Kalau ketemu nanti belokan kiri, Bapak belok kiri saja. Dan kalau ketemu jalan lurus, Bapak lurus saja." Orang tua itu bertanya, "Lalu mana yang benar?" "Lah, Bapak kan sudah besar, bahkan Bapak sudah dewasa, jadi Bapak tahu mana yang benar, mana yang salah. Putuskan sendiri." Saudara-saudari yang terkasih, betul, kita itu sudah besar, kita sudah dewasa, tetapi kadang-kadang berkelakuan belum dewasa, baik dalam kehidupan iman maupun dalam usia kita. Jika hati kita syarat menurut Injil hari ini dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, hingga hidup tidak masuk akal dan menjauh dari Tuhan. Itulah situasi yang diingatkan Yesus agar para muridnya waspada terhadap kemungkinan orang yang hidup seperti orang mabuk. Saudara-saudari pernah lihat orang mabuk? Belum. Atau saudara-saudari belum pernah lihat orang mabuk karena sering mabuk sendiri. Jadi dia nggak tahu mana orang mabuk gitu ya, karena dia sering mabuk sendiri. Hari ini diingatkan ya orang-orang mabuk ini ya. Maka Yesus berkata, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti jerat." Yesus mencermati 3 hal setidak-tidaknya dalam Injil hari ini. Yang pertama, bahaya kenikmatan diri, termasuk membelanjakan apa saja yang tidak hakiki melalui pesta pora sebagai ungkapan kegembiraan yang berlebihan, yaitu suatu pesta karena nafsu dan naluri, membelanjakan segala sesuatu yang tidak perlu. Saya berkata, hidup itu harus sederhana. Lalu orang bertanya,
hidup sederhana itu seperti apa? Siapa yang hidup sederhana itu bukan hidup miskin. Yesus, Paus itu hidup sederhana. Segala sesuatu dimiliki fasilitasnya, tapi hidup sederhana. Justru orang yang hidup sederhana itu adalah orang yang punya. Orang yang kaya, orang yang berlimpah bisa hidup sederhana. Orang miskin tidak bisa hidup sederhana. Memang sudah begitu. Mau sederhana bagaimana? Jadi jangan mengharapkan orang yang sederhana untuk sederhana. Justru orang yang kelas menengah ke atas itulah yang dituntut hidup sederhana dan bisa hidup sederhana. Lihat Paus. Bisa menggunakan fasilitas apapun karena berhak, tetapi tidak menggunakan. Maka pernah viral Paus pakai jam apa? Casio. Ya. Pakai Casio. Tadinya pakai jam bagus diganti Casio. Romo Hilman tuh ganti tuh jamnya. Sekarang Casio dia. Nanti mungkin sudah setahun diganti lagi gitu ya. Romo Eko, jangan tertawa keras-keras. Romo Eko itu senang kalau temannya menderita. Tadi dalam perjalanan naik mobil dengan Romo Hilman, dia bilang, duh nanti ada renungan Romo Eko, duh saya pasti nanti dibully lagi. Saya bilang dibully apa Romo? Masa dibilang kumisnya dilelang saja. Oh, saya bilang kalau itu enggak apa-apa kalau kumis. Memang pantas dibully. Pastor Eko tuh bilang pada saya tadi. Saya bilang Pastor Eko, saya belum mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas jasanya di GBK dengan menjadi dirigen yang luar biasa. Lalu Romo Eko bilang, ya tapi saya tidak salaman dengan Paus. Saya bilang, ya Paus tahu tergantung kesucian seseorang. Kalau masih jauh dari kesucian, enggak mungkin. Lihat, orang yang menderita itu dekat dengan Tuhan. Romo Hilman menderita, salaman dengan Paus. Jadi saudara-saudari, kalau dibully oleh Romo Eko, enggak apa-apa. Saya terus-menerus dibully oleh Romo Eko. Kalau tidak ada saya. Dia bilang, ingat saudara-saudari, saya temannya Monsinyur. Ya, dia jabatan tinggi, tapi yang lebih terkenal saya. Ya. Saya bilang, Romo Eko, enggak apa-apa. Romo Eko itu ya, kalau kata Yesus, seperti ahli Taurat. Hai. Hai, jadi jawabannya tuh bagus benar-benar. Tapi kata ahli Taurat, kata Yesus, hai engkau ahli Taurat, jawabanmu bijaksana. Tapi engkau sudah dekat dari kerajaan Allah. Dia, Romo Eko sudah dekat dari kerajaan Allah. Tapi masih di luar. Sekarang Romo Eko terganggu konsentrasi sedang mempersiapkan membalas saya nanti. Ini saudara An ini ketawa ya. Ini lagi mabuk atau tidak? Jadi itu ya Yesus ya. Jadi dalam kerangka kelebihan itu, di situ tubuh itu dirusak oleh kenikmatan badani. Kata Yesus, ingat, jangan sampai tubuh kita dirusak. Paulus sendiri mengingatkan, tubuhmu adalah bait Allah, kudus, suci. Maka kuduskanlah tubuhmu. Kedua, Yesus juga mencermati ada bahaya cinta diri dan ketergantungan pada minuman dan obat terlarang yang bisa membawa orang pada ketidaksadaran akan panggilan hidup sejati. Akan apa yang Tuhan titipkan pada kita. Di situ pikiran, perasaan dan kehendak diracuni oleh nafsu dan naluri. Orang mudah tergoda. Dan ketiga adalah bahaya egoisme dan individualisme
yang mengakibatkan orang hanya berpikir untuk diri sendiri. Di situ roh seseorang dipenjara oleh keinginan dan kepuasan duniawi. Akhirnya Yesus mengajak para murid untuk selalu berjaga-jaga, yaitu fokus pada apa yang menjadi panggilan hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, hingga kita selalu siap siaga serta berdoa dan fokus pada Tuhan yang menjumpai kita, hingga kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Maka ciri orang yang mengalami kedekatan dengan Tuhan adalah adanya damai sejahtera, sukacita selalu. Mungkin hidupnya ada kesulitan, mungkin hidupnya ada perjuangan, mungkin ada sesuatu yang harus digeluti, tapi ada sukacita yang membuat orang merasa diberkati oleh Tuhan. Dengan ciri selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh. Tadi ada cerita lagi ya. Tapi ini enggak cerita baik ini. Romo Hilman tuh 10 tahun dengan saya. Lalu Romo Eko tuh berkata, 10 tahun dengan uskup menderita ya? Keterlaluan enggak? Menuduh yang tidak-tidak. Dia bilang, tidak, saya bersuka cita. Tuh kan, ciri orang kudus kan begitu, saya bersuka cita. Ciri orang yang tidak kudus menuduh orang. Ya. Dia memang bersuka cita. Lalu Romo Hendra komentar, ya cirinya lihat, rambutnya tetap putih. Itu walaupun hidup penuh perjuangan, kerja keras, sukacita. Romo Eko ketawa-ketawa di sana sini, rambutnya putih. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak para muridnya untuk sadar, tahu diri dan tahu batas, serta tetap terarah pada Allah, hingga keinginan badani tidak menguasai jiwa dan tak merasuni rohnya. Itulah hidup yang menurut Paulus dalam bacaan kedua, hidup berkenan pada Allah, tidak bercacat dan tidak kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pada Advent pertama kita diajak tidak tenggelam pada dua hal yang bisa menyebabkan kita jatuh, yaitu keputusasaan dan ketidaknyamanan. Ada dua ekstrim yang bisa menyebabkan jatuh, kekurangan dan kesengsaraan dahsyat, serta kelimpahan yang luar biasa, yang kalau kita tidak sadar diri dan tahu batas bisa membuat kita jatuh. Kita diingatkan untuk tidak makanya diperbudak oleh kenyamanan dan kemakmuran hingga kita syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta dihantui nafsu keinginan pribadi. Advent adalah masa penantian yang mengajak kita untuk tetap fokus akan kedatangan Tuhan dan kelahiran juru selamat. Juga di dalam hidup kita saat ini untuk menyelamatkan kita, seringkali Yesus datang dalam rupa yang tidak kita duga. Ada 3 kedatangan Yesus. Kedatangan yang pertama, 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus lahir di Bethlehem. Kedatangan yang kedua yang digambarkan oleh Yesus di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus akan datang sebagai penyelamat di akhir zaman. Dan kedatangan ketiga adalah kedatangan dalam hidup sehari-hari yang kita rayakan juga dalam masa Advent untuk menjadi Natal hari ini. Kedatangan Yesus. Kadang kedatangan Yesus tidak terduga. Dan kedatangan Yesus perlu dinantikan. Advent itu bukan menantikan secara pasif, duduk diam menunggu, tidak. Menanti aktif. Menanti dengan berjalan. Ibarat orang yang menanti mengantri. Kalau ada toko diskon, itu ada orang antri. Nah itu antri. Diskon sekian persen, antri. Pernah konon katanya di Glodok, ada satu toko kelontong baru yang membuka promosi dengan besar.
Pada hari ini akan dibuka toko ini dan pada jam ini selama 3 jam sejak dibuka diskon 50%. Maka sejak pagi antri luar biasa untuk mendapatkan diskon 50%. Untuk dapat berkat 50%. Nah, antri seperti itu, itulah Advent. Antri menunggu yang aktif, bukan antri menunggu di rumah, tapi antri mendekati sumber rahmat. Advent itu antri mendekati sumber rahmat yang kita tahu. Lalu setelah antrian panjang pada jam 10 ditentukan dibuka sampai dengan jam 1 itu harus dibuka, toko belum dibuka. Pada 5 menit itu sudah 5 menit sebelum antri. Ada seorang bapak-bapak, engkau itu lewat, keluar, ditarik orang lain suruh ke belakang. Dia tarik suruh ke belakang lagi. Ya, dia bilang antri. Dan dia pengen itu, ya. Dia disuruh antri. Dia bilang saya harus nggak boleh antri. Kami sudah dari pagi ke sini. Lalu dia lari, ditangkap, dipegang dari belakang. Lalu akhirnya engkau itu dipegang dari belakang. Dia bilang kalau Oe terus dipegang terus di sini nggak apa-apa. Oe nggak akan buka toko itu. Si engkau ini pemilik toko yang mau buka toko jam 10 itu. Yesus. Nggak usah, ya. Romo Eko nggak usah ketawa, nanti ada gilirannya. Jadi Yesus kadang-kadang muncul dalam rupa yang tidak terduga. Yang justru akan memberikan rahmat. Kita cegah untuk membukakan rahmat bagi kita. Saudara-saudari yang lain, Advent adalah saat untuk tetap berdoa, berjaga kapan dan bagaimana Tuhan datang dengan cara yang di luar dugaan kita. Advent adalah saat tetap waspada hingga godaan memalingkan diri dari Tuhan, entah karena kekurangan ataupun karena kelimpahan dapat diatasi. Kursus evangelisasi pribadi membuat diri dewasa hingga orang tahu mana yang baik, yang benar. Mana harus belok ke kiri, mana harus belok ke kanan, kapan harus berjalan lurus. Bahkan kursus evangelisasi pribadi membuat orang makin santun dan makin kudus sehingga terhindar dari segala kemabukan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. CAP adalah kursus yang membuat diri tetap dewasa dan berjaga hingga mampu melakukan evangelisasi, pewartaan, bukan hanya lewat pengajaran, tetapi terlebih lewat kesaksian hidup Katolik yang dewasa, dengan tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang santun, dan mana yang kudus. Semoga dengan demikian, melalui hidup kita sungguh nama Tuhan dimuliakan dan kita mampu menghadirkan Tuhan bagi mereka yang sampai sekarang menantikan rahmat dan berkat. And please welcome untuk Romo Eko Wahyu ORT. Masih ada. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Siap. Orkestra di sini semua. Ini ngapain di sini? Boleh turun, silakan turun. Boleh turun. Iya. Daripada 2 jam saya di sini nanti ngomong. Boleh turun, silakan. Saya bisa pinjam ininya, jala geraknya. Ya. Oh, ada itu. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Maturun. Shalom Bapak Ibu semuanya.
Salam dalam Tuhan. Yang terhormat mantan Vikjen. Mana mantan? Selevel kita. Yang terhormat Monsinyur Antonius Subianto Benyamin, satu angkatan tapi beda nasib. Hari ini kita berbicara tentang tema kamu angkat tangan, aku turun tangan. Dan yang menarik diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan Paulus begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa? Karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dan karena Paulus berkata, semuanya dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, ini yang menjadi masalah besar sebetulnya. Kalau orang sudah berbicara dapat kutanggung di dalam Dia, halo, berarti Anda harus siap diatur oleh Dia. Berarti Anda harus dipakai oleh Dia dan mengikuti waktunya Dia. Ini yang gak mudah bagi kita manusia. Saya ingat sekali. Monsinyur Anton ini punya ibu. Ibunya baik sekali, sangat baik. Lebih baik dari anaknya. Ada degradasi, penurunan kualitas kebaikan. Kan saatnya. Padahal dari tadi tuh beliau itu, saya pulang duluan ya. Hehehehehehe. Maminya Pastor Anton, Monsinyur Anton itu kalau kami para frater seminaris tiba selalu dimasakkan, selalu dibuatkan makanan. Dan selalu makanannya, Pastor Hendra ingat, puyong hai. Ya Monsinyur ya, puyong hai, capcay, siomay. Seneng banget, ayo makan, ayo makan. Suatu hari kami itu ada acara di mana namanya, di Pratista. Waktu itu yang memimpin, yang melayani di Keuskupan Bandung adalah Monsinyur Alexander Joyosiswoyo. Ibu Pastor Anton itu sangat suci, sangat sederhana dan polos. Setelah misa beliau mendekati Monsinyur dan berkata, Monsinyur, saya tuh tiap hari mendoakan supaya anak saya itu jadi uskup. Dan Monsinyur langsung cemberut, saudara-saudara. Dan ibunda Monsinyur Anton tidak tahu apa-apa. Dia cuma diam saja lalu mundur. Dia tanya kepada anaknya, Ton, nah hanya mama tadi ngomong, kamu Monsinyur, saya tengah ngadoakan anak mama supaya jadi uskup. Nah Monsinyur jadi cemberut ya. Lalu waktu itu Pastor Anton berkata, berarti mama mendoakan supaya Monsinyur meninggal. Gitu ya. Lalu ibunya, oh gitu, iya gitu ya. Saudaraku, kalau Paulus mengandalkan Tuhan, maka ia bisa diatur oleh Tuhan. Maka kalau aku turun tangan, so kau harus siap diatur oleh Tuhan. Nah, saya pun kagum dengan Pastor Hilman. Pastor Hilman adalah pribadi yang sangat mengandalkan Tuhan. Betul. Saya tuh tanya, Pastor itu sepatu halus dibere. Jubah dibere. Tadi dengan sombongnya jam dibere gitu. Jadi saya tuh enak pisan jadi Vikjen teh diberean terusnya gitu. Hey, beliau betul-betul mengandalkan Tuhan. Sampai begitu mengandalkan Tuhan, rambutnya tetap hitam. Kami satu angkatan, Pastor Hendra putih, Monsinyur putih, saya putih. Karena kami pakai otak kami.
Maaf. Pastor Hilman mengandalkan iman kepada Monsinyur gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita mau berbicara tentang bagaimana mengandalkan Tuhan, mari kita lihat kisah dalam 1 Raja-Raja tentang Nabi Elia. Nabi Elia harus berhadapan dengan seorang raja yang bernama Ahab. Raja ini dituliskan dalam dalam 1 Raja-Raja 17. Dikatakan dia ini adalah raja yang jahat di mata Tuhan lebih daripada raja-raja yang lain. Jadi Ahab ini kacau. Lebih parah, Ahab ini mengambil Isabel, seorang putri Raja Sidon. Maka akhirnya Ahab menyembah Baal. Elia kecewa. Elia marah, Allah pun sakit hati. Maka Allah menjatuhkan hukuman kepada siapa? Orang Israel. Tidak akan ada hujan bertahun-tahun ke depan. Akan terjadi kekeringan di seluruh Israel. Dan raja harus cerita itu kepada siapa? Nabi harus bercerita kepada raja, tetapi juga kepada rakyatnya, dan dia pun kena. Hanya Allah memelihara Elia. Bagaimana cara memeliharanya? Menarik. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergi dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Jadi mungkin sungai Kerit ini adalah anak dari sungai Yordan yang kecil. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi melakukan semua firman Tuhan. Ia diam di sungai Kerit. Dan waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Lihat. Cara Tuhan begitu amat sangat di luar nalar. Gak masuk akal. Nah burung gagaknya. Kok bisa bawa roti? Lalu rotinya diserahkan kepada Elia. Lalu bawa juga makanan lain, daging diberikan kepada Elia. Kok bisa? Di saat semua orang kelaparan, di saat semua orang kekeringan. Ini Tuhan turun tangan. Dengan cara yang di luar nalar. Bapak Ibu, mungkin dalam hidup kita pun pernah merasa kekeringan. Kita pun pernah merasa bahwa kebingungan secara rohani, secara spiritual, bahkan mungkin secara finansial. Kita cemas, kita takut. Kita sudah berusaha sana sini, pinjam sana, pinjam sini. Karena mungkin sering pinjam. Jadi belum ngomong pun orang sudah menolak gitu ya. Karek ningali banget saya itu ya kalau udah muncul, itu pasti neangan sumbangan gitu ya. Betul, broaan ini adalah wajah yang sudah di-wanted saudara-saudara. Pasti neangan sumbangan. Jadi seringkali kita sudah berusaha seperti apapun, tapi akhirnya sampai pada titik apa? Gak bisa, gak mungkin lagi. Gak mungkin. Kebetulan kemarin saya memberikan kebangunan rohani Katolik dan adorasi di Tomohon, Manado. Hari Minggu, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, saya misa dengan Bapak Uskup. Jam 10, hujan deras. Makan siang pun hujan deras. Saya sudah ketar-ketir karena untuk kebangunan rohani itu
ada 3.000 orang dan di lapangan cuma ada tenda doang. Semua tim berdoa, kusyuk. Kita sudah capek menyiapkan dan umat sudah semangat datang. Puji Tuhan, pukul 4 sore kering. Bahkan saya datang pukul 6, bintang bertaburan di mana-mana. Kata saya, inilah Tuhan. Suatu saat saya pergi ke Larantuka saat Samana Santa. Pertama kali saya datang. Lalu di sana itu kan ada pertemuan Tuan Ma, Tuan Ana di laut lah katakanlah, di Larung kayak gitu. Lalu Jumat sucinya, ibadat Jumat suci, itu Maria diarak dari kapel ke katedral di sana. Saya dengan uskup, dengan beberapa pastor sudah siap misa. Lalu kami itu di kantor keuskupan, di rumah uskup. Katedralnya di sebelah situ. Jadi kita harus jalan. Saya lihat mendung. Lalu saya tidak lihat ada satu panitia pun membawa payung. Kata saya, tidak seperti di Bandung. Semua siap, cap, siap semuanya. Menyambut. Ini gak ada yang bawa payung. Saya datang kepada Pak Uskup, Monsinyur, nanti pasti kalau kita mulai jam 3 ibadat, pasti kita kehujanan, Monsinyur. Monsinyur itu berkata, tenang Romo, memang waktu Maria masuk nanti akan hujan deras, betul. Tuhan menyucikan tempat ini. Dan nanti setelah Bunda Maria masuk, hujan itu akan berhenti. Percaya Romo. Terus saya tuh tunduk. Uskup masih ada yang seperti ini ya. Lalu betul itu, hujan deras sekali. Dan Bunda Maria waktu diarak kehujanan, para pengarak pun kehujanan. Saya berkata dalam hati, rasain. Sok, cek saya. Dan waktu Maria sampai ditempatkan di dalam katedral, itu hujan seperti di kerannya ditutup, langsung mati. Dan uskup nengok pada saya. Lalu uskup berkata, lihat Romo. Dan saya, ampuni saya orang berdosa Monsinyur. Betul. Impossible, di luar nalar. Sama Bapak Ibu, kalau Anda sedang mengalami kekeringan, jangan lupa Tuhan itu memelihara Anda. Hanya pertanyaannya, apakah Anda siap menerima pertolongan Tuhan? Siapa yang diutus Tuhan? Seringkali hal yang tidak bisa kita kira. Tidak bisa kita prediksi. Kita tidak bisa memikirkan, pasti dia yang menolong. Tahu-tahu orang lain, itu. Saya teringat waktu saya seminari, ini adalah hal yang terbaik yang pernah diberikan oleh Monsinyur Anton dalam hidup saya. Kan boleh memuji dong. Saya waktu di seminari kelas 2 apa kelas 3 aku lupa. Waktu itu kami pemilihan. Pemilihan apa? Pemilihan setelah seminari mau masuk mana? Projo, kongregasi atau ordo. Asli, saya itu tadinya mau masuk Projo Bandung. Bayangkan kalau saya masuk Projo Bandung, semakin ditindas. Lalu saya cerita kepada waktu itu teman saya Monsinyur Anton. Dia tanya, mana rek asup mana? Projo Bandung, teu bisa. Mana mah moal bisa hirup sorangan. Mana masuk OSC. Dan rupanya saya ikuti suara Tuhan.
lewat beliau, saudara-saudara. Lihat, Tuhan bisa memakai yang seperti ini. Kan di luar nalar toh ya gitu ya. Tapi itu caranya Tuhan. Selama kita mau terbuka, kita jangan ngatur Tuhan siapa yang harus menolong saya. No. Buka mata, Tuhan akan beri pertolongan. Jangan ngatur Tuhan bagaimana cara menolongnya. Peristiwa kedua dengan Monsinyur Anton lagi. Ini cara Tuhan begitu banyak memberkati saya lewat beliau. Anda kan saya pernah ceritakan di depan Anda juga. Saya waktu frater memberi retret dengan Monsinyur ini ke Lembang untuk anak-anak OMK. Lalu kita naik motor. Beliau kan kecil, saya besar. Lalu berkata, kok naik motor? Gancang, sakedeng di. Mana diharap? Orang di tukang. Saudaraku, saya yang nyetir. Betul atau tidak? Saya nyetir. Tapi beliau yang mengendalikan. Belum jadi uskup pun sudah menguasai saudara-saudara. Waktu itu masih frater. Sudah bertindak sebagai uskup saudara-saudara. Saya kan nyetir ke motor kan dia nongol hulu di dia gitu. Kan moal mungkin di dia mandaletik gitu. Cik seti, naon itu gitu. Dan dia ngatu, gancang kok, terus sikat, kebut. Kanan, angkot, terus. Ingat Monsinyur. Dekat Ranca Badak, ada belokan. Yang satu ke kanan, yang satu lurus. Kita ke Lembang tinggal lurus. Lampu merah kan cuma ke kanan doang. Monsinyur Anton teriak, lurus, hejo, kebut. Saya ikuti. Blow on-nya saya setia aja gitu ya. Dan tiba-tiba ada angkot yang sedang berhenti. Keluarlah dari angkot itu seorang laki-laki. Menyeberang tanpa melihat kami. Dan Monsinyur teriak, tabrakan siako. Itu lihat. Dia yang ngatur, gua yang disalahin. Dan betul saudara-saudara, saya menghindar sudah tidak bisa, akhirnya kena stang dan terjatuh. Lalu Monsinyur Antoni, eren. Lalu berhenti kita. Lalu dia terjatuh, dia angkat, kita mau bawa, kita beritahu saudaranya. Lalu ada yang nyebrang berkata, ulah Pak, jangan Pak. Ini tinggal di kompleks orang-orang preman. Udah saya aja ngasih tahu, Bapak bawa aja ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit dengan Monsinyur Anton ini. Dan Monsinyur Anton ini setelah dia masuk rumah sakit deketin saya, kok orang kan Cina. Mana kan Jawa. Kemun mereka nyaho diperes. Saya ngasih retret ya. Kamu di sini. Bodohnya saya. Bener Ton. Ya. Begitu taatnya saya dengan suara Tuhan saudara-saudara. Dan beliau dengan berkata, engke orang datang kadioto, datang. Beres retret, datang orang. Beliau pergi bawa motor, saya nunggu dan betul kakaknya itu tatoan. Saya pegang rosario cicing gitu. Sanu nabrak, abdi Pak cicing. Sorangan, duaan. Mana babaturannya? Menuju tugas Pak, saya teh. Cinanya, saya diem. Lalu karena ngelihat saya udah hidung,
goreng gitu. Bapaknya, gak ulah karunya. Saya diam. Dan saya mengurus segala-galanya. Saudaraku, sampai besoknya teman saya itu tidak pernah datang. Saudara. Saya pulang ke biara mau mandi. Cing cirining ayah di biara. Dengan tenangnya, kumaha koy, beres. Waktu itu sebetulnya mau saya bunuh gitu ya. Tapi Tuhan berkata, ulah calon uskup, ulah. Jadi saudaraku, lihat. Allah bekerja di luar nalar manusia. Saya harus berani apa? Bermain dengan Tuhan. Saya harus berani mengikuti apa maunya Tuhan. Bahkan di babak berikutnya lebih parah lagi. Bukan di kitab suci gitu ya. Semua berpikir tentang Monsinyur ya. Di dalam kitab suci dikatakan, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Lihat. Dan akhirnya Elia tidak bisa lagi minum dari sungai Kerit itu. Firman Tuhan berkata kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Sarfat itu adalah negeri di luar Israel. Sarfat itu tanah asing di atas, di pantai. Israel itu tanah Yehuda. Ini tanahnya Fenisia, Sirofenisia, wanita Sirofenisia. Itu wanita asing. Itu Sarfat daerah situ. Ini lihat Tuhan. Menyuruhnya ke tempat di mana Elia tidak punya saudara. Itu tempat yang tidak bisa tidak bisa dia kuasai. Nggak ngerti apa-apa. Tetapi Tuhan mau kau ke sana. Dan yang lebih parah apa? Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maaf. Di dalam tradisi Yahudi, wanita itu adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Apalagi janda. Beda dengan janda sekarang ya, jangan katakan ya. Janda sekarang bisa nyetir uskup. Tapi bukan uskup Bandung, bukan. Jadi janda ini adalah orang yang tidak mungkin bisa melindungi Elia. Janda adalah orang-orang yang tidak punya power, tidak punya kekuasaan. Orang yang tidak diperhitungkan sama sekali. Dan Tuhan berkata, aku telah memerintahkan seorang janda. Nah, janda lain bapak-bapak yang punya kuasa. Dan lebih parahnya jandanya seperti apa? Lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Elia berseru, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Janda itu memberi minum. Lalu dia berkata lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Artinya apa? Dia jujur, demi Tuhan teboga. Jadi dia mengatakan, demi Tuhan tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang ini aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakan maka kami akan mati. Hah! Bukan janda kembang. Bukan janda tajir. Janda nu teu bogana naon.
Itu yang mau menolong Elia. Ini dua orang frustrasi ketemu saudara-saudara. Elia tidak bisa menghidupi dirinya, janda ini pun sama. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Elia berkata, jangan takut, pulanglah. Lakukan seperti yang kau rencanakan. Tapi sebelumnya buat dulu roti kecil bagiku. Dan apa yang dilakukan oleh wanita itu? Wanita itu pun berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudaraku, lihat. Elia percaya pada Tuhan. Walaupun menurut perhitungan Elia, janda ini kan punya tepung sedikit, segenggam. Minyak cuma kecil untuk menggoreng, lalu setelah itu makan dan mereka pun siap mati. Tetapi Elia percaya Tuhan sudah mengatakan, aku sudah mengutus janda itu untuk menolong kamu. Maka Elia berkata, firman Tuhan. Dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan. Elia mengatakan kepercayaannya kepada janda itu dan akhirnya janda itu pun melakukan apa yang diminta Elia. So what happened? Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Jadi ini dua orang yang tidak mampu, dua orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, tetapi karena percaya dan taat pada Tuhan, mereka menikmati kelimpahan, kelimpahan, kelimpahan. Tidak habis-habis. Apa yang mereka punya malah terus ada, terus ada. Saudaraku, inilah ketaatan. Inilah iman. Kalau Anda sudah tidak mampu apa-apa, Tuhan baru bisa turun tangan kalau Anda percaya. Dan tidak hanya percaya, tetapi taat dengan apa yang Tuhan katakan. Taat. Kemarin saya memberikan kebangunan rohani di Santo Bartolomeus, Bekasi. Sebelum saya ke bangunan rohani, saya mengunjungi seorang anak muda. Dari pasangan bapak ibu yang aktif di gereja. Anak nomor 3 bernama Kristo. Dia kuliah di UI Depok. Setiap Sabtu Minggu dia pulang ke rumah. Rumahnya yaitu di daerah Bekasi. Aku tidak terlalu pekayon atau apalah, lupa. Pada suatu hari Kristo ini mau pulang ke Depok hari Senin pagi. Dan tiba-tiba dia menabrak pemisah jalan dan jatuh percis kepalanya. Akhirnya dia harus menerima dirinya lumpuh total. Terbaring 12 tahun sudah dia terbaring. Bapak ibunya merawat dia dengan penuh kasih sayang. Sampai titik frustrasi di mana apa? Kristo tidak bisa ngomong, bapak ibunya pun tidak bisa mengungkapkan. Bisa mengungkapkan, Kristo bisa nangkap, tapi Kristo tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Sampai akhirnya Tuhan menunjukkan jalan. Bapak ibunya kalau mau ngobrol, mendengarkan dia mau apa, Kristo mau apa. Lalu bapaknya mengucapkan abjad A, B, C, D, E, F. Kalau ada satu kata yang dia mau S, dia akan begini, S. Oh berarti dia S. A, B, C, D, E, E. Dia gini, oh S, S, E, E, E. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 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 T. Lihat cara Tuhan. Jadi anak yang begitu pinter, anak yang begitu aktif, tiba-tiba
ada musibah yang membuat dia tidak bisa apa-apa. Namun karena kesetiaan orang tuanya merawat, mencintai, Allah membuka berkat, Allah membuka jalan. Itulah saudaraku. Itu kalau Tuhan turun tangan. Tuhan mampu melakukan apapun. Dan yang menarik dari janda tadi apa? Walaupun punya sedikit, walaupun itu adalah kepunyaan dia yang terakhir, dia mau membagikan apa yang dia punya. Ini kan cukup untuk kita. Nanti kita makan habis. Lihat, logika dunia adalah apa? Kalau punya, simpen, kumpulin, ulah dibikin, engke beak. Logika dunia kan gitu. Jadi kalau punya, simpen, kumpulkan. Nu loba, jang 7 turunan. Diasuransikan, logika dunia. Di saat dikasihkan, nanti kita kekurangan. Tetapi logika pencipta dunia berbeda. Di saat Anda berani berbagi, Anda akan mengalami kelimpahan. Maka Yohanes Paulus kedua pernah berkata begini, your being increases in the measure that you give it away. Monsinyur kagum ya bisa bahasa Inggrisnya. Berkembang coy. Artinya apa Pastor Hilman? Apa artinya? Oh belum berkembang. Your being increases, keberadaanmu, hidupmu, arti hidupmu, makna hidupmu akan bertambah seiring dengan kerelaanmu untuk berbagi. Jadi Yohanes Paulus mengatakan apa? Di saat hidup kita mau diberikan kepada sesama, maka engkau mempunyai kehidupan dalam kelimpahan. Kau punya arti besar di dalam dunia ini. Maka Bapak Ibu, saya itu senang menjadi pastor yang membantu penggalangan dana. Senang. Karena apa? Karena umat Katolik dilarang apa? Dilarang mencengkram miliknya. Jangan dikuasai, lepaskan. Lepaskan, mun teu bisa ngalepaskan, diangkat nyawana. Jadi dalam hidup kita, justru kita diciptakan oleh Allah. Yang selalu saya ingatkan, bukan untuk hanya menikmati berkat, tetapi juga berani seperti janda, membagikan. Berbagi itu bukan masalahnya, urang boga loba, henteu. Urang geus beunghar, henteu. Orang berbagi karena apa? Percaya dan punya hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kan pernah mencari dana untuk gereja Dumaring di Kalimantan Timur, walaupun itu masuk keuskupan Tanjung Selor. Saya sebetulnya gak mengira, cuma oleh pastor mudanya, Romo kita buat TikTok yuk. Karena gerejanya dibangun tidak jadi-jadi terus, karena umatnya cuma pegawai tukang sawit, gak bisa nambahin lagi gitu ya. Jadi gereja waktu itu cuma dinding, atap, dan gak ada, baru rangka, lalu belum ada atapnya. Dindingnya pun belum dipelur. Terus saya cerita, ngomong, minta tolong bantu. Dan Anda tahu, begitu dahsyatnya, begitu murah hatinya orang Katolik. Pasturnya ini sampai ngeprintin laporan keuangannya ke saya. Dari dana yang tersisa tinggal dari 90.000 dalam 3-4 bulan
menjadi 2,5 M. Banyak orang Katolik yang baik. Banyak orang Katolik yang baik. Banyak orang Katolik yang punya kasih. Banyak orang Katolik yang mau apa? Mau berbagi berkat. Biarkan orang lain pun merasakan mujizat. Dan anehnya, walaupun Anda ngasih, Anda nggak akan miskin. Tadi seperti Bapak Uskup mengatakan, Anda diajar untuk sederhana. Sederhana. Lihat Pastor Hilman, sederhana. Yang mewah cuma kumisnya doang. Beliau itu begitu sederhananya sehingga suatu saat waktu kita frater, masih ingat kan kita suka ngerjain Pastor Hilman. Kalau tidak salah Pastor Hilman itu waktu masuk ke Projo Bandung berdua ya. Dan yang jadi 50%. Yang bagus keluar, yang sisanya ini. Kita pernah ngomong, man, waktu itu frater, man, nges tah jadi OSC wae, OSC. Jangan naon projo OSC. Dan apa kata beliau? Biar saya bertahan di projo. OSC sudah banyak, projo sedikit membutuhkan saya. Mulia sekali. Walaupun dibully saudara-saudara. Tapi betul, satu-satunya di angkatan beliau dan menjadi Fikjen 10 tahun. Dan saya dengar menurut Uskup, tepuk tangan, betul tepuk tangan. Dan menurut Uskup secara hati dari ke hati ngobrol dengan saya, berat melepaskan Hilman ini. Berat, tapi lebih berat mempertahankan. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar kembali. Ini adalah misa tutup tahun kita, betul. Anda sudah ikut kursus evangelisasi pribadi. Saya yakin Anda mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Anda mengalami dirubah oleh Tuhan. Saya kagum banyak orang-orang KEP selalu berkata, kami dirubah oleh Tuhan. That's good. Yang paling sulit itu bukan berubahnya. Yang paling sulit itu apa? Bertahan. Bertahan jadi baik itu sulit sekali. Maka bagaimana saya harus bertahan? Seperti janda miskin tadi. Berani apa? Mengandalkan Tuhan. Percaya. Maka saudaraku, pertama, hidup kita harus mau diatur oleh Tuhan. Bukan Anda yang punya hidup, Allah yang punya hidup. Maka kalau manusia harus diatur oleh Tuhan, you must know God's plan, not your plan. Rencana Tuhan, bukan planningnya saya, bukan. Allah tidak butuh planning Anda. Allah mau memakai Anda. Ingat, bukan Anda menyodorkan proposal pada Tuhan. Tuhan, arek nu mana? No. Allah punya proposal baik untuk kita. Maka kita harus mengikuti God's plan, not your plan. Dan terakhir, saudaraku, setialah mendengarkan Tuhan. Di saat Anda setia mendengarkan Tuhan artinya apa? Anda menjadi pribadi yang berbelas kasih. Maka mari kita percaya mujizat itu masih selalu ada. Di saat Anda berani berbagi, tidak akan pernah ada kekurangan. Justru kelimpahan yang akan Anda alami. Kita berkumpul di tempat ini sebagai umat beriman akan bersama-sama peduli pada korban bencana alam di Lewotobi, Larantuka. Mungkin Anda mendengar bagaimana suster komunitasnya hancur, seminari
apa itu seminari? Hokeng apa ya? Hokeng ya. Hokeng hancur juga. Banyak rumah yang hancur. Dan kalau Anda tahu Flores kering sekali. Mereka tidak mungkin bisa hidup kembali tanpa belas kasih pertolongan kita. Tanpa tangan kita. Maka terima kasih kepada panitia. Anda sudah punya hati. Bukan hanya memikirkan Bandung. Tapi memikirkan umat manusia. Memikirkan orang yang sungguh sangat membutuhkan pertolongan kita. Maka Bapak Ibu, tadi misa itu kolekte. Sekarang belas kasih. Beda. Jadi kalau kolekte mah kan kewajiban. Kalau belas kasih, upahmu besar di surga. Jadi nanti panitia akan menyebar kembali kantong-kantong tadi, silahkan diisi. Di sini pun akan ditampilkan tiris. Kalau di scan nanti yang keluar memang namanya dari CAP ya. KPPK Santo Yosef. Betul, karena CAP belum punya tiris tadi. Jadi Anda kalau di scan memang keluarnya KPPK, tetapi uangnya sekali lagi dana malam ini yang dikumpulkan semuanya akan disalurkan yang sekarang ya. Untuk apa? Untuk korban bencana alam di Lewotobi. Bapak Ibu, mari sedikit pun pasti membuat mereka tersenyum. Tuhan memberkati.